Halo, perkenalkan nama saya Ibtu Hendiriawan, NPM 202162121114 dari kelas A3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jelajah karya arsitektur mengenal Sydney Opera House. Langsung saja, yang pertama, sejarah Sydney Opera House. Gedung Opera Sydney dibuka pada 20 Oktober 1973 setelah dibangun selama 15 tahun. Didesain oleh arsitek Denmark bernama John Utzon, gedung Opera Sydney menghabiskan dana 80 juta US dollar. Gedung Opera Sydney terkenal dengan atapnya yang berbentuk cangkang kerang dan didedikasikan untuk Ratu Elizabeth II. Memiliki beberapa auditorium besar, gedung Opera Sydney menyajikan sekitar 3.000 acara pertunjukan dalam setahun. Konstruksi pertama pembangunan Sydney Opera House dimulai pada Maret 1959. Proses pengerjaan pun tak langsung tuntas. Butuh 4 tahun untuk memastikan gedung itu siap untuk digunakan. Tercatat, periode pertama dilakukan pada 1959 sampai 1963, yang terdiri dari pembangunan podium atas. Tahap 2 dilaksanakan pada tahun 1963 sampai 1967, yakni pembangunan kerang luar, dan terakhir pada tahun 1967 sampai 1973, melingkupi pengerjaan desain dan konstruksi interior. Dengan proses yang panjang itu, akhirnya terbentuklah Sydney Opera House. Dengan nilai sejarah yang tinggi, tak heran jika bangunan itu termasuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2007. Selanjutnya, unsur arsitektur Sydney Opera House. Pertama adalah konstruksi. Dibangun di kawasan Benelong Point, di atas Lough Sydney, yang dulunya difungsikan sebagai gudang penyimpanan kereta tram oleh John Utzon, diubah menjadi suatu mahakarya yang indah dan dikenang sepanjang masa pada tahun 1957 untuk memenuhi ambisi pemerintahan setempat. Karena pada waktu itu Sydney tidak memiliki gedung pertunjukan yang memadai, Sydney Opera House berdiri di atas tanah seluas 2,2 ha dan luas bangunan 1,8 ha dengan bentang bangunan 185 meter dan 120 meter dan ketinggian atap mencapai 67 meter di atas permukaan laut. Atap terbuat dari 2.194 bagian beton precast yang masing-masing seberat 15,5 ton. Selanjutnya adalah unsur ruang. Dirancang oleh arsitek Denmark John Utzon pada tahun 1959, selama 14 tahun ini terbentang di atas tanah seluas 1,8 hektar dengan ketinggian atap mencapai 67 meter di atas permukaan laut dengan desain spherical geometri yang terdiri dari 2.194 bagian beton precast. Sel yang dipakai pada atap Sydney Opera House merupakan sel freeform, di mana bentuk sel yang ada tidak mengikuti pola geometri, tapi terikat secara struktural. Meskipun bentuk geometri tetap ada, tetapi bukan merupakan faktor utama. Gaya-gaya yang dialami struktur sel ini tetap diperhitungkan sesuai dengan kaidah strukturalnya. Namun, tidak membatasi arsitek dalam mengeksplorasi ide dan gagasan dalam berkarya. Hal tersebut tercermin dalam desain Sydney Opera House yang mampu menjadikan inspirasi dalam karya-karya arsitektur selanjutnya. Bangunan ini digunakan untuk pertunjukan teater, musik, opera, tarian modern, balet, pameran, dan film. Terdiri dari ruangan seperti concert hall, opera theater, drama theater, playhouse, studio, reception hall, foyer, studio latihan, restoran, dan
ruang ganti. Ruang-ruang yang sangat kompleks dihubungkan dengan baik dan hubungan baik di bawah atap sel. Selanjutnya adalah unsur bentuk. Bentuk struktur permukaan bidang yang merupakan struktur cangkang atau sel. Sel di dalam dapat ditemukan pada bentuk perisai dari tumbuhan-tumbuhan maupun binatang. Berikut bentuk tipis tapi kuat dan kokoh, seperti kulit labu yang kering, kulit telur, kulit kerang, dan tempurung kepala kita. Ciri-ciri dari perisai yang kokoh adalah bentuknya yang lengkung dan berbahan keras dan padat. Pengertian ini oleh manusia diwujudkan sebagai struktur cangkang. Pernyataan dari pengertian alam tersebut menjadi suatu struktur buatan manusia. Meskipun terdapat ikatan-ikatan yang membatasi, abad demi abad manusia akhirnya mampu melonggarkan batasan tersebut seiring dengan kemajuan teknologi. Karenanya, pada masa kini bentuk yang dihasilkan dalam struktur cangkang masih harus berbentuk geometri yang dapat dimengerti dan diterjemahkan dalam kemampuan matematis untuk dapat dilaksanakan. Pada dasarnya, bentuk-bentuk struktur adalah persamaan antara fungsi, material, dan hukum-hukum statis. Selanjutnya adalah unsur estetika. Opera House dibuat dengan desain menyerupai kaca kerang. Atap yang tertinggi di gedung ini mencapai 67 meter di atas pertas laut serta memiliki luas 120 meter. Atap yang indah ini ternyata juga dibuat oleh perusahaan Swedia dari bahan keramik. Sydney Opera House adalah salah satu bangunan yang unik dan ikonik di dunia. Selain ikonik, juga bersejarah bagi dunia arsitektur. Bangunan ini menjadi sebuah simbol bagi Australia sebagai piramida di Mesir, seperti piramida di Mesir, Taj Mahal di India, ataupun Menara Eiffel bagi Prancis. Diletakkan benar-benar di lokasi jantung kotanya Sydney, di Bennelong Point, di Sydney Harbour. Makna Sydney Opera House memiliki makna yaitu salah satu bangunan yang unik dan ikonik di dunia. Selain ikonik juga bersejarah bagi dunia arsitektur. Bangunan ini menjadi sebuah simbol bagi Australia seperti piramida di Mesir, Taj Mahal di India maupun Menara Eiffel di Prancis. Selanjutnya adalah faktor-faktor. Faktor lingkungan. Opera House menaungi 7 aula, salah satunya adalah Concert Hall, di mana Arnold Schwarzenegger memenangkan ajang binaraga Mr. Olympia pada 1980. Kompleks ini memiliki luas 2,2 hektar, cukup untuk menampung 7 armada A380. Layar tertinggi menjulang 67 meter, sementara atapnya dilapisi lebih dari 1 juta panel. Meski didirikan saat isu pemanasan global masih sayup terdengar, operasi House melampaui zamannya dengan menerapkan prinsip ramah lingkungan. Interiornya disejukkan dan dihangatkan oleh udara hasil pengolahan air laut. Selanjutnya adalah faktor budaya. Berfungsi sebagai pusat seni dan kebudayaan, Sydney Opera House juga dilengkapi dengan kafe, restoran, bar, hingga outlet belanja. Traveler yang ingin lebih mengenal Sydney Opera House juga dapat mengikuti tur yang tersedia di sana, hingga melihat backstage-nya. Faktor ekonomi. Menurut Deloitte Access Economics pada 2013, Opera House dikunjungi sekitar 8 juta orang per tahun dan menghasilkan pundi-pundi sebesar 775 juta US dollar per tahun bagi negara bagian New South Wales. Namun, tempat ini sering mendapatkan kritik karena instrumen akustiknya. Renovasi yang akan dimulai tahun depan dan diperkirakan selesai pada 2020 akan fokus memperbaiki instrumen akustik dan akses serta merubah ruang-ruang tidak terpakai menjadi pusat belajar kreatif yang ramah keluarga. Selanjutnya adalah teknologi.
Seni dan teknologi memang dua hal yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan. Seni yang dibuat oleh manusia akan terlihat lebih baik jika dikawinkan dengan teknologi. Inilah yang coba ditawarkan Intel Corporation. Intel berkolaborasi dengan Sydney Opera House, pusat seni pertunjukan paling populer di dunia dan tentunya Australia, yang terletak di kawasan Sydney Harbour, dekat dengan Sydney Harbour Bridge. Melalui kemitraan selama 2 tahun, produsen chip komputer ternama di dunia itu mendirikan Intel Broadcast Studio untuk mengabadikan konten digital dari berbagai pertunjukan dan mendukung fasilitas recording dan broadcast di Opera House. Tim berkesempatan langsung menyambangi studio tersebut di Sydney. Butuh 16 tahun untuk dibangun antara 1957 sampai dan 1973 adalah sebuah karya desain modern arsitektur. Rekayasa teknologi konstruksi di Australia. Ini menunjukkan jenius kreatif desainer yang Pritzker Prize pemenang Denmark Johnson yang sukses rekayasa oleh perusahaan Denmark Ove Arup dan Mitra dan kontraktor bangunan Australia Mr. Hornibrook. Penyelesaian proyek ini diawasi oleh arsitek Hal Todd dan Lemore. Dan kisah konstruksi adalah salah satu kontroversi besar. Masalah teknik yang rumit dan biaya meningkat membuatnya menjadi sumber perdebatan publik yang besar, yang hanya mereda ketika keindahan dan pencapaian bangunan selesai meletakkannya di panggung dunia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih.